Oke. Nggak bosan-bosannya aku hunting foto di tempat yang menurutku boring. Karena tempat yang boring adalah spot terbaik untuk menajamkan mata kita supaya kita bisa melihat hal-hal yang out of the box. BTW, spot hunting kali ini sama seperti di video sebelumnya. Tapi kalau di video yang sebelumnya aku lebih fokus untuk menunjukkan hasil-hasil yang jelek. Di video kali ini aku mau fokus untuk menunjukkan hasil yang bagus-bagus ke kalian sekaligus jelasin komposisinya. Let's go! Di sini aku pakai jejak roda di tanah untuk menjadi leading line menuju ke eskavatornya. Dan aku pribadi sebenarnya cukup suka sama leading line-nya, unik dan gak boring menurutku. Tapi sayang eskavatornya cukup jauh di belakang. Jadi kurang ke-notice, apalagi secara warna dan proporsi dia cukup nyatu sama pepohonan yang jadi background-nya. Aku mencoba pakai genangan di bawah untuk menjadi refleksi yang menarik buat eskavatornya, tapi gagal. That's why aku maju lagi ke depan dan kira-kira seperti ini hasilnya. Awalnya aku cukup skeptis sama hasil foto ini, boring menurutku. Tapi setelah diedit, jadi lebih menarik karena ada kontras antara highlight dan shadow yang bikin foto ini jadi lebih hidup. Aku bingung kata-kata apa yang cocok buat mendeskripsikannya. Ini angle yang sama, tapi di foto kedua aku fotonya sambil jongkok dan menurutku foreground-nya jadi lebih menarik. Masih angle yang sama, tapi yang ini aku foto sambil berdiri. Menurutku foto yang pertama lebih menarik karena background-nya lebih flat, jadinya nggak mengganggu. Dan karena fotonya diambil dari angle yang lebih bawah, yaitu sambil jongkok, seakan-akan eskavatornya jadi kelihatan lebih megah. Framing yang menarik, leading line-nya juga ada, dan objeknya yang sejajar dengan bangunan di belakang. Tapi sayang dia terlalu kecil, bahkan lebih kecil dari background-nya, akhirnya kalah dominan dan menyatu dengan background. Sama seperti sebelum-sebelumnya, aku foto sambil berdiri dan sambil jongkok. Dan sekali lagi, lebih bagus ketika difoto dari angle bawah karena background-nya lebih gak mengganggu dan objeknya jadi kelihatan lebih megah. Di foto ini komposisinya mungkin udah dapat, yaitu framing, tapi sayang sekali justru malah frame-nya yang lebih menonjol daripada objek utamanya. Jadi dari sini kita sama-sama belajar juga bahwa frame harusnya mendukung si objek, bukan malah mendominasi objeknya. Karena ini foto yang cukup minimalis, akhirnya aku color grade jadi black and white untuk mendukung vibes minimalis dan kontras yang ada pada foto ini. Foto yang mirip sama sebelumnya, tapi di sini aku lebih fokus untuk memposisikan bagian ini supaya dia berada di tengah-tengah foto. Sedangkan di foto sebelumnya, aku lebih fokus untuk meng-highlight brand atau mereknya. Sekali lagi, subjeknya sangat kecil, jadi begitulah.
Ini merupakan salah satu foto favoritku. Bentuk dari foreground dan objek utamanya sangat mendukung satu sama lain. Harmoninya dapet, bentukannya juga enak dilihat, ngeflow gitu rasanya dan gak ada yang dipaksakan. Buat perbandingan angle berdiri dan jongkok yang kali ini, aku lebih suka waktu fotonya diambil dengan posisi berdiri, karena objek utamanya lebih terpisah dari background, jadi lebih mudah untuk dikenali. Kira-kira kalian bisa tebak nggak aku bakal pilih foto yang mana? Aku kasih waktu 3 detik ya. Jawabannya adalah foto ini. Alasannya simple dan masih sama seperti foto-foto sebelumnya, yaitu karena backgroundnya lebih nggak mengganggu. Tapi nggak berhenti di foto ini, karena aku masih mau bandingin lagi dia dengan foto ini. Angle yang sama tapi posisi objeknya yang beda. Foto yang pertama objeknya berada di garis atas dari roll of thirds, sedangkan yang kedua berada di tengah-tengah. Aku sendiri lebih suka foto yang kedua karena menurutku lebih enak dan gampang buat dilihat. Sedangkan kalau foto yang pertama rasanya bikin mata cepet capek kalau kita perhatiin lama-lama. Atau cuman perasaanku aja. Meskipun sudah jelas dia objeknya, tapi hal-hal kecil di belakang ini cukup mengganggu menurutku. That's why aku putuskan untuk menghilangkan mereka semua. Nah, gini kan jadi lebih enak lihatnya. Kalau disuruh milih, aku lebih suka foto ini karena dia lebih zoom out, konteks atau lingkungan di sekitarnya jadi lebih kelihatan, begitu juga dengan leading lainnya. Tapi kekurangannya adalah benda ini dan bangunan di belakang cukup mengganggu dan bikin salfok. Sedangkan kalau kita lihat di foto pertama, memang masih kelihatan sedikit sih, tapi jauh lebih clean dan gak mengganggu. Aku sengaja posisikan kayu ini agar sejajar dengan rumah di belakang, seakan-akan dia sedang menunjuk ke arah objek utamanya. Overall foto yang menarik menurutku, minimalisnya dapat dan hubungan antara human dan nature-nya juga dapat. Tanda di sebelah kiri ini cukup mengganggu dan ukurannya juga mirip-mirip sama objek utama. Jadi, next. Aku notice ada bagian yang cekung di semak-semaknya dan menurutku bisa menjadi foreground yang menarik buat bangunan di belakang. Ini aku coba posisikan bangunannya di garis yang bawah dari roll of thirds. Niat awalnya sih supaya kelihatan lebih minimalis karena negatif space-nya lebih banyak. Tapi setelah dilihat-lihat malah kelihatan nggak balance fotonya. Foreground-nya juga kelihatan flat, apalagi jika dibandingkan dengan foto pertama yang foreground-nya lebih memberikan depth of field pada overall fotonya. Foto yang sangat menarik menurutku, selain framing yang sudah bisa kalian tebak, story-nya juga cukup kerasa. Seakan-akan kita lagi ngambil fotonya dari dalam hutan, karena ada semak-semak dan pepohonan yang cukup dominan di foreground. Dan beton di depan ini merupakan perbatasan antara hutan dengan kota yang ada di depan. Ya, meskipun realitanya nggak seperti itu sih, karena tidak ada hutan di sekelilingku, tapi at least itu bisa jadi story buatan atau imajinasi yang menarik buat fotonya.
Sebenarnya ini foto yang biasa aja, bahkan awalnya aku mau hapus fotonya. Tapi setelah di color grade, hasilnya jadi jauh lebih menarik. Terutama di bagian langitnya sih. Bagian yang gelap dan terang seakan-akan menyatu dan menciptakan visual yang menarik. Tapi ya itu, cuma hasil color grade-nya yang menarik menurutku.